Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anta amina nawbatal mu'minin nawbatal hadid biduru'ihima ila yawmiddin wa anta rasuluna wa taftaha alaina wa turzuqana wa tahfazana wa tughfir lana wa jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Untuk kehadiran dari Bapak Guru sedikit menyampaikan titip salam dari Bapak Kepala Desa Salut dan semuanya pada pagi hari ini ikut bersama kita, ikut mengaji bersama kita. Namun karena beliau ada rapat koordinasi dengan seluruh kepala desa seluruh utara di Desa Santong, sehingga beliau tidak bisa hadir. Namun beliau menitip salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah di pengajian yang akan datang beliau akan hadir bersama kita. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita akan sama-sama dengarkan karena jemaah itu sudah tentunya ya, ibarat orang yang sudah lapar juga dengan kajian-kajian keagamaan, karena seperti informasi dari Pak Ustaz tadi sudah lama sekali kita tidak melaksanakan kajian seperti ini. Baiklah, kepada Bapak Al-Quran, Bapak Guru, waktu dan tepat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mustajib bi kulli kamal al-ma'ruf bi kulli ta'zim wa jamal. Wassalatu wassalamu ala man jama'a kulla khalqin wa khuluqin fastawa ala akmal al-ahwal wa khassa bi jawami' al-kalimi fi al-aqwal wa ala man iktamat ta'sirihi fi at-takhalluqi bi akhlaqihi wa shama'il al-ihsan min al-ali wa ashabi wa tabi'in lahum ala maqam az-zaman. Allahumma aslim ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wafaz wa idharatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan al-mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pegelingsir yang hadir pada kesempatan makin. Di antaranya tadi ada Ustaz Kanda, Ustaz Nurana, jazakumullahu khairal jaza. Kemudian juga ada Guru Tia, alhamdulillah sampai makin masih diberikan sehat walafiat. Kanda Ustaz Sanak, waktu dia masih kecil dulu di rumah, beliau mondok di rumah dan dia ngaji sama beliau. Jazakumullahu khairal jaza. Dia seperti ini karena berkat beliau. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga al-mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pegelingsir yang hadir pada kesempatan makin, yang tidak bisa dia sebutkan satu persatu namanya karena tidak hafal dan belum kenalan, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa Salut yang hari ini beliau berada di alam gaib, tidak berada di tengah-tengah kita karena informasinya beliau ada kesibukan.
yaitu Pak Kades Niki, Bapak Bahar. Dulu juga mondok di rumah, nyantri di rumah, 3 tahun mondok di sana. Paling kode, paling becik, ternyata makin kepala desa. Cip pol kecil-kecil tapi jempol. Dan alhamdulillah informasinya, di samping kepala desa beliau sudah beristri, 3 sudah. Sedangkan dia istiqomah. Apa itu istiqomah? Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kita doakan Bapak Kepala Desa kita semakin sehat, mudah-mudahan panjang umur, bertambah rezekinya, mudah-mudahan segala hajatnya untuk perkembangan Desa Salut dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita doakan anak-anak kita sakude-kude, sakocet-kocet, anak santri-santriwati pondok pesantren. Mudah-mudahan santri-santriwati pondok pesantren itu menjadi orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi qari Al-Quran. Karena sekarang informasinya, barang siapa yang menghafal 20 juz ke atas, maka dia bisa masuk sekolah di Yordania secara majana dan gratis. Informasinya juga di Al-Azhar Kairo Mesir, kalau kita menghafal di atas 20 juz Al-Quran, maka bisa diterima langsung gratis. Apalagi sampai menghafal 30 juz. Kalau menghafal 30 juz Al-Quran, insya Allah kemana saja kuliahnya nanti gratis karena barakah Al-Quran. Ada salah satu imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Sudes. Luar biasa beliau penghafal Al-Quran sekaligus menjadi imam besar di Masjidil Haram. Kenapa beliau mulia? Karena tak berkat Al-Quran. Ibu-ibu ada buka ulun imam ini gak nisin Al-Quran doang. Lalu tiang belum terbuka otak utang doang isi. Itulah beda kita dengan beliau. Makanya kita doa anak kita di kia kode-kode sakuci-kuci, mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibu-ibu yang hadir satumpul, yang duduk di depan tiang. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, keluarga tiang di Desa Salut, mudah-mudahan bertambah sehatnya, mudah-mudahan bertambah rezekinya, mudah-mudahan bertambah barokahnya, mudah-mudahan bertambah sehatnya. Amin ya rabbal. Kemudian bapak-bapak di samping kanan dan kiri, kita doakan mudah-mudahan bapak-bapak kita ini bertambah sehatnya, mudah-mudahan bertambah barokahnya, mudah-mudahan bertambah rezekinya, mudah-mudahan bertambah istrinya. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada adik-adik kita dari tim Burdah. Luar biasa tadi, begitu tiang datang, begitu tiang masuk di desa Mutiara, Desa Salut, yang mendengar dari jauh ada lantunan lagu-lagu yang indah. Dari suara-suara yang indah yang dilantunkan oleh anak-anak kita dari santri-santriwati yang ada di pondok pesantren. Terima kasih banyak, suaranya bagus, beda-beda tipis, suaranya beda-beda tipis kan Dewi Persik. Kalau ibu-ibu Dewi Persik. Jadi alhamdulillah, jazakumullah khairan jasa. Jadi ucapan syukur yang luar biasa kepada Allah yang Maha Kuasa dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya cari tiap program nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat bersilaturahmi pada kesempatan makin, sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Sudah lama tidak pernah berjumpa. Dulu waktu dia masih kecil, masih senawiyah, waktu masih MI, dulu sering ikut almarhum ke tempat ini. Makanya dia tidak asing di Desa Salut, semakin berasa-rasa seolah-olah dia berada di rumah sendiri, karena memang dia sudah terbiasa dari kecil di tempat ini. Para semoga dia arah Nasrudin, setelah sudah dikancet lah, dan ceritanya makin jadi pos madu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jasa. Begitu juga ada yang dia kenal juga di tempat ini, Bapak Sekdes kita, Sekretaris Desa, Ustaz Saiful kalau tidak salah. Dulu adik kelas dia waktu dia masih di Alia, tapi dia tidak melihat batang hidungnya hari ini. Jangan-jangan beliau itu juga sama Bapak Kepala Desa ikut rapat di Santosa.
Kita doakan Pak Kades dan Pak Sekdes sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan silaturahmi hari ini bersambung sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lantunan selawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada dua macam ungkapan paling hebat di dunia. Ibu-ibu, ada dua ucapan paling hebat di dunia. Anak-anakku, ada dua ucapan paling hebat di dunia. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dikasih hadiah naik haji bagi yang mampu. Dua ucapan paling hebat di dunia. Lalu seripan terlanjutkan, mumpung ada anak kita, adik kita, ada teka-teki. Yang bisa jawab teka-teki, Kak Tuan kasih hadiah menarik. Menarik beca, menarik mobil, ya. Ada satu teka-teki, ada di kantong. Ustaz agak pelan-pelan suaranya Niki Ampuri dulu, Tia Niki agak pelan suara kata preok Niki kan? Sudah 3 hari suara Tia tidak mendukung karena cuaca perubahan iklim, sehingga Niki dari tadi dia berani bicara dari rumah sampai Niki asli kalimat musulah di balik kapupin lah. Jadi dia bilang sama karena Ustaz Sanam kalau bisa ada air hangat, dia bilang supaya untuk membantu tenggorokan Niki karena lagi kurang sehat. Tapi karena sudah kedua yang diundang di tempat ini mesti dia hadir. Namun dia hadir burung mau tuak manis. Dan alhamdulillah sebabnya disiapkan rehat. Jadi sebelum kita lanjutkan ada terapi untuk adik kita yang bisa jawab dikasih hadiah. Jualan apa yang penjual dan pembelinya lari? Apa dah? Saya tanya. Katuan yang jawab. Katuan yang jawab. Jualannya kebakaran. Satu lagi, nah, satu lagi ada dengan apa? Hewan apa yang paling tua di dunia? Burung kak sebenarnya. Alhamdulillah salah. Karena ada lagi kurang tepat. Apa? Pintar. Jawabannya adalah kuda. Kebet serius saya kebet. Dipokok lah. Sebutkan hewan yang lebih tua dari kuda. Kepiting. Sebutkan yang lebih tua dari kuda. Mungkin Ustaz Umar bisa jawab. Kak Tuan yang jawab. Yang lebih tua dari kuda adalah papunya kuda. Kedua lagi. Ya. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah. Jadi ada dua ungkapan paling hebat di dunia. Yang pertama adalah istighfar, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Dulu Arab suku imam, ibu-ibu namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa namanya adik? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal suku Jelo tiba-tiba pengen ke satu desa, katakanlah desa Saluk. Melihat ke desa Saluk, padahal tidak ada tujuan. Padahal tidak ada tujuan ke sana, tapi kenapa seperti didorong-dorong? Marak dua tersuruh-suruh ojo betul. Padahal beliau tidak ada niat dan tujuan ke sana. Lalu saya melihat ojo betul. Akhirnya beliau jalan ke desa itu. Sampai di desa Nika, beliau sholat zuhur di satu masjid. Katakanlah masjid apa nanti kan lupa lah. Masjid Selawat. Makanya kita perbanyak sholat selawat. Makanya arsiteknya luar biasa. Jangan tanya tadi secara Anda siapa arsiteknya, bagus sekali. Oh itu bapak kepala desa periode lama. Karena Anda hadir pada kesempatan wakil, beliau ternyata masih baca gagah-gagah. Ikan bandeng makan kawat, orang ganteng boleh. Jadi Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba kepengen datang ke satu desa. Semula ke satu desa Saluk, padahal tidak ada tujuan, tidak ada orang kenal, tidak ada sahabat, tidak ada batur, pokoknya tidak ada tujuan. Tapi tiba-tiba seolah-olah beliau ditarik ke sana. Tentu berangkatlah beliau
datang ke Qaryatin, tiba-tiba sampai di desa itu, beliau fasalla fi masjid. Beliau sholat di masjid, sembahyang di masjid. Selesai sembahyang di masjid tidak ada yang mengenal beliau. Sikit-sikit jemaah bagi makmum, bagi marbot, bagi imam, tidak ada yang mengenal siapa yang ikut sholat berjamaah. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal waktu nikis laku kenal. Pada kancah Bapak Maulana Syekh semua orang kenal. Al-Maghfirah Bapak Maulana Syekh semua orang tahu. Tapi banyak juga yang tahu namanya tapi tidak pernah ketemu orangnya. Duit yang kenal arah laku dikeluargai kancah dengan. Nah itu sebabnya Imam Ahmad bin Hanbal semua orang tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu milik masjid juga benar-benar kenal. Begitu selesai sembahyang lelah lalu istirahat tinduk apa bahasa sanut tinduk makan tinduk milik masjid. Ketika tidur di masjid datang Pak Marbot mensilik dengan tenang milik masjid. Gak usah tidur, la tanam fil masjid. Tidak tenang milik masjid. Kok stand up please. Jangan tidur di masjid. Get up. Wake up ya. Bangunlah, tidak boleh tidur di masjid. Tersilik, padahal saat tersilik ini adalah seorang imam. Tadi ketahuan dengan nikah yang disuruh pergi dari masjid yang dibangunkan dari tidurnya itu seorang imam. Balik-balik berbiak keliling. Lalu ternyata tidak ada yang tahu beliau itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka suruh oleh masjid. Lapa keluar dari masjid, begitu jalan ternyata beliau diikuti oleh satu orang laki-laki terturut isi dengan mama sikit oleh murid. Maka makan berketuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, saya sida. Yuri berketuan dengan sama murid baru. Ma ra'aitu min qabl. Di kuah kita tidak pernah dia lihat wajah seperti ini. Sepertinya anda ini bukan orang Sahabat. Sepertinya anda ini bukan orang Sasa. Sepertinya anda ini bukan orang Lombok. Biasanya Lombok dia pernah hero. Yang kami tidak jalan macam dulu. Sini tidak sekilo biru. Makanya di Arab dia waktu di madrasah As-Salatiyah dia perhatikan gelas orang Arab putih-putih, kocek-kocek, tidak seperti kita. Kenapa gelasnya orang Arab pendek-pendek? Karena hidungnya panjang, lalu genang, amalnya untar. Makanya gelasnya pendek-pendek, kecil-kecil. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, maka Bapak Ketua tidak pernah saya lihat wajah ini. Sepertinya peluru ini bukan orang sana. Oke, saya datang dari tempat ini jauh. Lelah jangan sebentar, sila peluru ke rumah sebentar, dia siapkan kopi, gula, makan dan sebagainya. Kita makan di rumah sebentar. Kita sudah siapkan ikan, kita sudah siapkan apa baru? Nanti kita sudah siapkan semuanya di sana. Siap? Ayo bersila. Begitu jalan, sabun pengenaan isi Imam Ahmad bin Hanbal. Apa mendengar? Ternyata dengan niki apa saja dia mau mengerjakan tidak pernah lupa ucap istighfar. Bila kopi, astagfirullahaladzim. Ambil gula, astagfirullahaladzim. Ambil kopi, astagfirullahaladzim. Bawa kopi ke tamu, astagfirullahaladzim. Mau ambil piring, pokok dia mau lupa istighfar. Sampai-sampai heran Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu selesai makan, kebetulan betul. Kami terlalu baca istighfar. Kenapa sih itu sering membaca istighfar? Kenapa peluru itu sering membaca istighfar? Mau buat kopi istighfar, mau buat teh istighfar. Jauh nabiara, jauh piring, ojok niki sangkok istighfar. Mau apa saja mau dikerjakan, dia lupa istighfar. Aku jawaban dari bapak-bapak. Oh begini sebenarnya aku dulu tetap membaca istighfar dari waktu saya masih muda. Waktu masih bajang tetap baca istighfar. Terus apa kelebihan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kelebihannya adalah apa saja yang saya minta sama Allah langsung dikabulkan oleh Allah. Melihat terkican dari dunia sufi, alhamdulillah dari dunia sufi. Melihat terkican berdiri sendiri, alhamdulillah kembali berakhir. Melihat terkican berdiri keturunan, alhamdulillah terkican berdiri keturunan. Cuma ada satu request, ada satu permintaan yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Ada sedikit doang, sama kayak dari Allah diemah 3 bulan sampai di rumah. Bertanya Imam Ahmad bin Hanbal, merasakan nabi nikah apa ruang doa saat dijawab sampai hari ini apa jawaban dengan nikah?
cuma ada satu permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah, yaitu ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata salah satu doanya anak TP Bali ini adalah salah satu doanya, ya Allah kemelek karena budaya gajah Imam Ahmad bin ternyata mungkin tamu yang diajak makan di rumah ternyata itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa makan apa bahasa Imam Ahmad bin Hanbal? Pantas siapa melihat untuk tulis sesalu ternyata ada dengan rajin ucap istighfar melihat lalu berkait kaca aku. Saya lah Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung laporan ucap terima kasih, ternyata pelungkuh adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, nikilah dua keistimewaan istighfar. Itu sebabnya yang bersami lamun arah hajat pelungguh yang belum dikabulkan sampai hari ini perbanyak istighfar. Ibu-ibu yang dekmah terkican beri keturunan, dekmah terkican hamil, belum mempunyai anak, sedangkan teman-temannya sudah punya anak, perbanyak istighfar. Karena saya kita balik 2019 yang lalu, tuan-tuan kapan ke Mekah umroh, insya Allah secepatnya. Kalau belum ke Mekah jangan lupa bawakan serbuk kurma. Jadi apa serbuk kurma saya? Simulasi dalam petian. Mulai berada batu-batu mau berada, batu-batu mau beri keturunan, sedangkan tiang nikmat beri keturunan, sedangkan tiang nikmat beri anak. Muktunas Nabi jadi amalan, lihatlah serbuk kurma. Oh gampang nih kita. Wah bagi saya dema. Kita beri anak berarti dema ya. Nikah dulu baru punya. Ibu-ibu yang belum punya keturunan silakan perbanyak istighfar. Bapak-bapak yang mungkin sedang banyak masalah, mungkin ada hutang yang belum dilunasi, silakan perbanyak istighfar. Ini yang muda-muda saat melihat beradik lagu Imam dan jodoh, duit cewek ingat lagu tidak lusinya, itu luar punten bapak cahit terbaik, itu luar tebal darah baik tidak menarik. Nah, maka perbanyak istighfar. Insya Allah pasti ada saja jalan keluar. Bila terbaca istighfar paling bagus tengah malam, waktu tahajud, sholat malam tahajud, selesai tahajud perbanyak istighfar, selesai istighfar doa sama Allah, ya Allah kemudian karena berdui jodoh, ya Allah mudah-mudahan berdui nabiaran terkicar berdai kerja jodoh, mudah-mudahan terbalik kaca jodoh, batu-batu mau menarik yang dua nikmat berdui jodoh ya Allah. Mudah-mudahan begitu keluar saya dari rumah ke masjid sholat subuh, mudah-mudahan dikejar sama jodoh, langsung kekabulan sini Allah. Maka makan subuh dulu balik berangkat untuk masjid, tetul ke balik, saya balik basuh. Niatnya tadi terbalik isi jodoh, bayu terbalik si ampunan ya, terbalik si beres, terbalik si basuh, kan bahasa halus sedikit. Berarti bahasa halus banget. Maka terbalik si basuh, tapi ada hikmah. Apa hikmahnya? Ketapuk naik, kejauh dokter, rumah sakit Tanjung. Sampai di rumah sakit Tanjung ternyata apa isi dokter harus kamar rumah sakit 1 minggu, dia di rumah sakit baru sembuh. Karena hikmah, maka di rumah sakit 1 minggu ternyata terawat isi perawat inges. Ternyata ya kacen berdoa. Alhamdulillah ya Allah berkat basuh. Itu sebabnya perbanyak isi. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khutaya Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khutaya. Sebenarnya kan dedek sini sebenarnya suara adik-adik pernah ikut kontes KDI, alhamdulillah gugur waktu pendaftaran. Jadi desa salah-salah dan istighfar bapak-bapak sambil tumpul-tumpul dibuka dikit ya. Kebetulan berduit bija sak kudik-kudik sak kecil-kecil lamun nangis-nangis baca istighfar, insyaallah udah nangis. Astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya
Jangan sendiri gepeng astagfirullah. Perbanyak mudah-mudahan dengan begitu kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ucapan paling hebat di dunia adalah memperbanyak sholawat. Dan sekarang yang bersami berada di masjid sholawat. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalah bismillah wa bi rasulillah wa kulli mujahidillah bi akhir ya Allah. Nah, perbanyak sholawat adik-adik, ini ibu-ibu terutama, bapak guru TK, ibu guru TK, mari kita perbanyak ajar anak-anak kita lagu-lagu sesuai lagu bagus-bagus, lagu-lagu yang bernafaskan Islami, supaya anak kita dari kecil mendengar lagu-lagu sesuai. Ini makan-makan separuh enggak menjadi lagu po ame-ame, belalang kupu-kupu, bebaru sirgame, dan ada di lagu. Itu sebabnya ganti lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, kita ganti dengan sholat. Nah, Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, kenapa kita mengucapkan selawat adik-adik? Kenapa kita mengucapkan selawat kepada Rasul? 3 alasannya. Telu alasan tapi ucap selawat kepada Rasul. Mana yang 3? Pertama, karena ini adalah perintah Allah. Tersebut terang-terang ucap sholawat kepada Rasul karena ini adalah perintah Allah. Disebut dalam Al-Quran. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tersebut baca selawat karena Allah perintah langsung dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kenapa kita mengucapkan selawat? Karena mengucap selawat niki pasti mau pahala. Jika ambil berwuduk masih sah. Jika ambil darah wuduk membaca selawat masih sah. Lamun sembahyang darah wuduk batal. Lamun membaca Al-Quran di darah wuduk berdosa. Sedangkan baca selawat jika ambil darah wuduk masih sah, diterima oleh Allah. Hadis salat ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa rabbina illa salata ala Nabi Muhammadin. Sebabnya kita memperbanyak selawat. Kemudian yang ketiga, kenapa kita memperbanyak selawat kepada Rasul? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna, paling sempurna, tidak paling hebat, tidak paling ganteng, tidak paling imut. Kullama izdada umruhu izdada husnuhu. Rasulullah makin tua makin imut. Kalau kita makin tua makin keriput. Rasulullah itu la farqa fi husnihi ba'idan am qariba. Rasulullah dari jauh imut-imut, begitu dekat makin imut. Kalau tiap lungguh dari jauh imut-imut, begitu dekat ambil-ambil. Itu sebabnya Rasulullah paling sempurna. Itu sebabnya dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi adalah suri tauladan yang baik. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, dan pasti mengalir air mataku karena tatapan ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkahan dalam hidupku untuk dan lupa. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, mudah-mudahan silaturahmi hari ini, selawat kita hari ini, terutama kita di masjid selawat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, tidak panjang yang akan saya sampaikan pada hari ini, kurang lebih sekitar 20 menit selesai urusan. Karena ceramah tidak boleh panjang-panjang,
Meluah ganti miring-miring kan toko jemaah berarti kalian pernah. Jadi kita Bapak Ibu rahimahullah, tuan guru tidak boleh sama panjang-panjang. Imam juga tidak boleh panjang ayatnya. Lalu jadi imam bahasa Nabi dalam hadisnya dikanggu bilu-bilu tak jadi ayat kecuali sembahyang biasa. Kalau sholat sendirian surat Yasin rakaat pertama no problem. Surat Al-Waqiah rakaat kedua never mind. Tetapi kalau kita sedang berjamaah, lebih-lebih jemaah kita di belakang orang-orang tua, maka tahfif, maka ringankanlah sholatnya. Yang disuruh isi Nabi. Kalau sholat, imam disuruh dengan muri sawu sufu fakum fa'inna taswiyata sufu minta maaf sholat. Imam disuruh dengan muri kebet serius makmum dari muri. Siapa di belakang kita? Kalau makmumnya orang tua 70 tahun, 80 tahun dengan yang mati doang dari muri, maka dedek dulu lalu kita baca. Tapi yang di belakang anak-anak muda, santri-santriwati jadi makmum, tidak ada masalah agak-agak panjang ayatnya. Lagu-lagu dari muri dengan toa, dengan atur toa bahasa kita, dengan loka, dengan toa, dengan bayok bahasa laut. Dengan bayok, dengan toa, dengan loka ini muri umur 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun dengan sakit-sakitan ini muri, pejabat-pejabat banyak kegiatan di belakang, jangan terlalu panjang bacaan ayatnya. Demi kurang bagus karena semua punya hajat masing-masing. Ini maka mentang-mentang hafiz Al-Quran, maka selain subuh rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua surat Al-Baqarah. Bisa jadi makmum dengan toa dengan loka, maka sekarang dimati jemaah. Tapi gelarannya, nah itu sebabnya dari perubahannya. Begitu juga ceramah ini tidak boleh panjang pak. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah hari ini dia sangat senang teman karena hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi. Pada hari ini alhamdulillah tiap kelompok dapat keistimewaan bersilaturahmi. Matahabba ayun sabaru fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi adarihi falyasul rahimah. Barang siapa sai-sai sakmele tekican luwe rezeki, sai-sai sakmele tekican bil umur, rajin-rajin berdahin kumpul berjamaah seperti ini. Ibu-ibu, orang yang rajin ngaji Allah berikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Diberikan ketenangan dalam hatinya. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti rata-rata tanya apa cita-cita tekican hidup senang dan bahagia, tekican hidup tenang. Kalau pelonggu hadir di pengajian, yang pertama diberikan oleh Allah, diberikan perasaan tenang. Berbeda dulu tenang perasaan, isi tenang perasaan, boleh nangkau. Nah itu sebabnya yang menunggu janji Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul. Orang yang rajin hadir di pengajian seperti ini, kalau belum kumpul seperti ini, yang pertama Allah berikan ketenangan hati kita. Itu sebabnya cita-cita tertinggi manusia di dunia adalah tekican hidup tenang. Yang pun macam jalan batu ada hidup tenang. Karena ibu-ibu kebetulan, ibu-ibu mau kemana? Saya mau ke pantai Pak Ustaz. Kalau kebet, lalu santai, lalu tenangkan perasaan. Datang ke pantai, burung tenang, kebet tsunami. Naik sama kakek, om hidup tuh burung menjani, naik-naik ke puncak, burung tinggi-tinggi. Di sekarang kuliah saja, ternyata aku bersesat. Burung tenang. Ojo pantai di tenang, ojo gunung di tenang. Di manakah ketenangan itu? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu, namun nenek hidup tenang. Kaya itu tidak menjamin ketenangan. Banyak orang kaya juga bunuh diri. Banyak artis bunuh diri. Padahal kesubir-subir, lalu dapat penuh susah. Banyak orang yang kelihatan rumahnya sederhana, rumahnya roboh, merduan makasih gempa sekali. Maka dalam balik diberikan keberkahan oleh Allah, hidupnya tenang. Yang berusaha nih ibu-ibu, ada resep hidup tenang kata dokter. Bapak-bapak bisa dicoba langsung nanti. Ini adik-adik, ibu-ibu terutama untuk nenek hidup tenang, cara dari dokter. Bagaimana caranya hidup tenang? Tarik nafas dalam-dalam. Coba ibu, tarik nafas dalam-dalam, tahan 3 jam.
Insya Allah akan tenang selamanya. Nah itu sebabnya tiap pelungguh banyak cara orang supaya hidupnya tenang. Anak dengar lawan separuh nyalon menjadi DPR, ketika ditanya kenapa nyalon, saya mau mencari kebahagiaan. Nyalon dari macam ntar ada orang yang kerja dari pagi sampai malam tak pulang-pulang, namanya Bang Toyib. Ketika ditanya kenapa tidak pernah pulang ke rumahnya, apa jawaban? Supaya hidup tenang. Lalu ternyata wasak maranika mendai ketenangan hidup. Ternyata hidup tenang itu sulit. Ternyata hidup tenang itu susah. Kenapa dia susah? Karena hidup tenang ada yang punya. Karena hidup tenang milik bangun dunia ini HIP. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tiap pelungguh kalau mau tenang hidupnya harus rapat elit yang menciptakan ketenangan. Kalau mau hidupnya pelungguh tenang bahagia di dunia, bagaimanapun keadaan rumah, bagaimanapun keadaan di dalam rumah tangga, asalkan kita sudah dekat dengan Allah, pasti pelungguh dijamin hidupnya tenang. Duit dengan balik situ, di sholat balik aku senang dia. Duit dengan suki terumpat tiket balik belik, mobil belik, sedina belik, lalu dah kamarun dia tenang. Banyak orang seperti itu. Kenapa? Bisa jadi karena tergantung seberapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, resep hidup senang bahagia di dunia adalah dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pelungguh akan nyanyi. Aku lagu di sini, di sana, di mana-mana. Tapi senang, tapi karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu pesan Allah dalam Al-Quran, Allah tayasu min rahmatillah. Jangan putus hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan pacar boleh-boleh saja, buanglah pacar pada tempatnya. Bisa dicari yang lain. Tikus tak tikus, terakhir lain kulit, putus tak putus, sudah masih duit. Nah itu sebabnya tiap putus kami, tapi putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bermasalah. Oleh sebab itu luar biasa nih panitia hari ini, alhamdulillah luar biasa mengadakan kajian seperti ini adalah untuk kita nyambung silaturahmi kita dengan Allah Subhanahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepin aku disuruh tetap nyambung di sini Allah karena tujuan hidup kita di dunia ini satu. Lupa tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tiap pelungguh diciptakan di desa Salur, pelungguh lahir di desa Salur. Apa tujuan kita di desa Salur? Liya'budun, untuk selalu kita menyembah Allah Subhanahu. Silahkan pelungguh cari pekerjaan, silahkan pelungguh pindah rezeki, silahkan pelungguh pergi ke gawah, silahkan pelungguh cari rezeki, silahkan pelungguh ngantor, silahkan pelungguh jadi pegawai negeri. Tapi satu catatan, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya tiap pelungguh tidak lupa kewajiban, karena tugas pokok kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibu-ibu, adik-adik nyesel dari akhirat, supaya kita tidak nyesel di akhirat. Karena perlu penyesalan dengan sebelum mati dalam kubur. Nih semuanya kita ini camat, calon mati. Oleh sebab itu, lalu kita jadi calon mati ini perlu kita persiapkan. Lebih-lebih di desa Pengadaan makin tiap hari orang meninggal dunia. Di Teluk dan Bali makin. Semalam ini Teluk zikir. Teluk dengan zikir tiap malam. Yang pun kadang-kadang saya kecil-kecil kode-kode ketua dapat zikir karena dapat ketua guru kebet nasi bungkus tuh. Mudah-mudahan kalau bilang mati nah, kurang aja kan. Ketua guru mati deh. Nggak isi. Saya baru bercerita. Saya Umar kata Umar dari kadus baru bercerita kena nabi keperluan dengan sakit makin satu sakit, sasaran sakit tiang masih kurang sehat makin ini. Balik-balik tidak doan Pak Dokter dong kita jalan-jalan Pak Dokter aku dulu mudah-mudahan dengan sakit tadi satu pasien. Nah itu sebabnya juga orang imani wahyakumullah ada telu tugas pokok kita. Dia ada telu ampunan 3 penyesalan orang yang sudah mati. Ada telu penyesalan dengan saat meninggal dunia.
Disebutkan dalam Al-Quran, bukan dia yang ngomong, tapi Allah Rasul yang ngasih tahu. Disebutkan dalam Al-Quran 3 penyesalan dengan sama mati. Bisa tentu penyesalan dengan sama mati. Lamunan kamu dalam kubur dengan sakit cara ngaji, dengan seabor silaturahmi, dengan semalas silaturahmi, dengan semalas ibadah, dia akan menyesal telu ucapan lemak di dalam kubur. Niki Allah yang bilang. Bisa telu nikah saat pertama ucapan penyesalan dengan sama mati dalam kubur. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Ya Allah ya Tuhan kaji, ya Allah ya Tuhan kaji, seandainya saya diberikan hidup 1 kali lagi, maka saya akan rajin bersedekah jariah. Sebabnya ibu-ibu bersedekah jariah. Kalau ada pembangunan masjid, bersedekah mana-mana 1.000 rupiah, mana-mana 2.000 rupiah. Usah bila kepek 2.000 rupiah sehari, bila ada sejuta sejuta. Sebabnya tiap berlomba bersedekah jariah. Kalau ada pembangunan di desa, ada pembangunan jalan, sedang perbaikan jalan, ada gotong royong, mana-mana bersedekah isi air enak, mana-mana bersedekah isi air teh, mana-mana bersedekah isi jajan, mana-mana bersedekah isi madu. Ambil Ustaz Nasruddin. Sebabnya tiap perlu kami bersedekah jariah supaya kita tidak menyesal lema. Niki penyesalan dengan sawama wa mati. Kemudian yang kedua, apa penyesalan dengan sawah mati lema? Penyesalan dengan sawah mati lema ini dalam kubur. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuzu fawzan 'azima. Ya Allah ya Tuhan kaji, seandainya saya bersama mereka. Yang ini dengan satu cara silaturahmi, yang ini dengan satu cara berjamaah, yang ini dengan satu cara ngaji. Apa ini lema? Seandainya kadi ini. Nusara Arab bahasa kadi itu kadi, lalu bahasa dia kadi. Wah, pekerjaan yang sudah lewat nyesel nanti. Kadi layak rajin atau kadi ya. Kadi layak ya ke ngaji. Bagaimana ibu-ibu satu masjid sholawat. Laura seandainya dulu saya bersama mereka, maka saya fakuntu ma'amum fa'afuzu fawzan 'azima. Maka saya akan bersama mereka di dalam syurga. Dia menginginkan sejauh dokter dalam api neraka dia terjauh. Begitu dibawa ke api neraka, menggitak ibu-ibu salur, menggitak jemaah salur tamu syurga. Aku ini dengan sadik tamu syurga, jadi layak jemaah salur, mereka cek toko untuk masjid selawat, balik-balik jaga biru, ke tamu syurga. Tapi apa jawaban Allah waktu itu? Kalla. Apa kata kalla? Sudah tidak diterima lagi permintaannya, sudah ditutup, tidak diterima lagi permintaannya. Kalla, sorry bro, waktumu sudah habis, waktumu sudah lewat. Aku kurang lain waktu masih hidup, ambil lain waktu masih hidup. Dengan ngaji itu masih tidak lain, dengan ibadah lain aku kurang, dengan berjamaah lain lebih lain. Ditanya semuanya sudah diterima, tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya bibir tinggi sudah ditutup, tidak diterima lewat itu dalam kubur. Itu sebabnya tiap kubur, mumpung masih terkejar sehat, mari kita berbanyak amal ibadah supaya bagus nasib kita setelah kita masuk ke dalam kubur. Ibu-ibu, karena nikmat ciri-ciri dengan saat meninggal dunia, husnul khatimah. Apa ciri-ciri ketika masuk dalam kubur? Ditanya oleh malaikat dalam kubur, mampu dia jawab. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir. Fala yusi'a wa la yuhiba. Kalau datang dua malaikat, adik-adik berapa malaikat yang wajib diketahui? Ada 10. Mari mendengar 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari mendengar, kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, Israil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Jadi datang Munkar, Nakir bertanya dalam kubur, apa yang ditanya paling pertama? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu?
Wa ma dinuka, apa agamamu? Lamun tahu jawab berarti ciri-ciri selamat. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Rabbi. 100. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi. Hebat. Lalu arah dengan nenek kamu dalam kubur, ketua isi mereka. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Aku yang menjawab, kamu nanya. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Wama dinuka, apa agamamu? Ngatur-ngatur. Oleh itu, mumpung masih terikat umur maksudnya, sila barang-barang ke siri rajin, siri bagus malik, jadilah menjadi orang baik. Pesan Bapak Maulana Syekh sebagai ceramah terakhir dia hari ini, pesan dari Bapak An-Nawfullah, Bapak Maulana Syekh guru kita, apa pesan? Innamal mar'u hadithun ba'dahu faqul hadithan hasanan lima wa'ad. Yang menunggu adalah cerita yang baik. Ibu-ibu kalian 100 tahun kira-kira masih merah? Tidak berani kita pastikan 100 tahun lagi masih. Bapak-bapak yakin hidup 100 tahun lagi? Yakin. Insya Allah. Yang berpesan pesan Allah dalam Al-Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang gawe limanullah dan seterusnya, tidak lupa ucap insya Allah. Kalau kita berencana, jangan lupa insya Allah. Ama kakek melalui zikir insya Allah. Ama kakek melalui ngaji insya Allah. Bapak tu masih selawat insya Allah. Ama amrani malik nggih. Bapak berani jangan lupa insya Allah. Apapun yang kita mau kerjakan jangan lupa insya Allah. Karena semuanya masih menjadi rahasia. 100 tahun lagi masih menjadi rahasia. Kita yang berencana, Allah yang menentukan. Berbahasa ibu-ibu muslimah takunin, kita yang berencana, saldo yang menentukan. Mereka cerita harap dengan nilai enges putih glowing, nasi kuning sambal goreng bukan glowing naik goreng. Lolos sempurna. Harap dengan nilai enges glowing lagu bodoh ampun. Terkijar melari kaca dengan mama pirang ngeceng lagu pendang. Berang kesedikit, berang ngeceng patang tendang lagu pendek. Teriak si batu, kenapa si dia nikah sama laki-laki seperti itu? Dapat kalau ganteng-ganteng, berboyak dengan segantengan. Padahal sudah kekayaan. Aku jawaban, daka-daka menjiru selamat lagu pendek. Lima anak belum lahir, enges marina, pendek marama. Maka lahir terbalik. Bodoh marina, bulat marama. Kita berencana, Allah dari masih menjadi rahasia. Itu sebabnya yang perlu berhasil nenek doang apa yang terjadi besok lusa dan seterusnya. Wa ma tadri madza taksib ghadan, apa yang terjadi besok lusa dan seterusnya masih menjadi rahasia Allah Subhanahu. Itu sebabnya perlu persiapan. Apa persiapan tiap minggu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik persiapan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu rahimani wa iyyakum, itu sebabnya jadilah orang baik. Pesan Bapak Maulana Syekh, innamal mar'u hadithun ba'dahu, tiap minggu suatu saat akan menjadi cerita. Nih, inak-inak dia, bapak-bapak dia, besar-besar dia, saksana dia, Ustaz Umar, dari Kades, Riudi Rama, dia dari Kades, ustaz-ustaz kita, balik-balik 100 tahun karen aran doa. Ibu-ibu karen aran doa. Itu sebabnya perlu kerisaan ini supaya bagus cerita kita nanti. Saya lagi hamil masjid ini dibangun dulu oleh Bapak Kades Riudi Lama, mantan Kades setelah beliau sudah meninggal. Dari mana meninggal? Dia kapan doa contoh misalnya luar biasa berkat beliau itu ada begini masjidnya hebat seperti Masjid Wali Songo, masjidnya hebat, megah, mewah. Aku kena mewah mepet sawah, luar biasa nih bagus. Mari kita bacakan Fatihah, baca Fatihah karena orang baik. Oh dulu siapa yang ngajar ngaji? Oh dulu ini Ustaz Salam almarhum, dia sudah meninggal 120 tahun umurnya baru meninggal dunia.
Jadi alhamdulillah itu yang mengajar kami ngaji di sini. Mari kita bacakan Fatihah untuk beliau. Oh dulu siapa yang ngaji? Wah Haji Muhammad Khatibuddin, anaknya Tuan Guru Haji Akaruddin, pernah juga ngaji di masjid ini. Beliau sudah jadi almarhum. Mari kita bacakan Fatihah di sini asrarul Fatihah. Enggak ini nanti. Kalau boleh baca Fatihah Ibu masih hidup nih. Insyaallah beliau. Mudah-mudahan yang belum terlibat sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan terbaik balik dengan bulan Muharram di tahun-tahun yang akan datang, dalam keadaan sehat dan bulan mumpung yang ingat 5 menit saja. Ingat besok tanggal 10 Asyura. Hari ini tanggal 9, saudara tanggal siwa ini sudah berpuasa. Lalu tiap berpuasa karena tiap berjalan jauh juga. Mantan telepon arah kado arah itu aku berpuasa. Nah dari baru hari Jumat tanggal 10 Asyura. Kalau peluru waktu, kalau peluru sehat, kalau peluru ada kesempatan, tidak dipaksa, lalu baru jangan puasa dan baru tanggal 10 bulan Asyura. Arah syair ibu. في يوم عاشوراء أشر تقاسم بهدتان ولها قدر النقل سمصلي سلزق عالما واقتحل رأس اليتيم الصدق واغتسل وسورة الإخلاص كل ألفا kasih. Bahasa ulama ada 10 pegawai yang bagus Lemanu terjemah nih. Adik-adik juga Lemanu 10 ibadah bagus besok sunnah. Pertama puasa sunnah Lemanu. Bagi yang mampu, kalau mampu silakan. Kalau kamu tidak kuat kurang sehat tidak ada masalah. Karena sunnah nikmat. Yang kedua, zur aliman, ziarah ke orang alim. Ini ada usaha-usaha kita ziarah. Oh ziarah untuk benar alim. Lalu dia ziarah dok, dia alim. Aku ziarah dulu salah bertiap, enggak salah. Tapi kalau alim nah, dari mana dari madu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, waktahil. Apa kata waktahil? Sudah berjelak bapak-bapak, berjelak dengan aku. Dan ibu-ibu ini, tiang kalau berjelak kebalik, kelek ibu-ibu. Aku yang tidak bencong. Allah, sunnah berjelak niki. Rasulullah tiap hari berjelak Nabi. Apa kelebihannya? Yumbitu sya'ra, menumbuhkan bulu mata. Yang pun kurang bulu mata, jarak berjelak. Wayadilul basar, kuat penglihatan. Sekalipun umurnya 100 tahun, bagus penyerius, bagus penglihatan. Ini baru umur sekitar tahun kurang kita. Lalu goyak sedina untuk bangkat. Kau ada dulu sedina dulu. Kita rapat sapi. Jadi berjelak sunnah. Yang ketiga mandi sunnah. Mandi sunnah 10 Muharram. Aku mandi sunnah 10 Muharram. Ini karena Allah Taala. Kemudian berikutnya Nabi yang berikutnya. Oh, dia datang kemarin ziarah dengan sakit. Udah dengan sakit, jadi niki salut. Saya sakit di mari dulu. Kalau ada jemaah sakit, lalu ziarah bagus. Ziarah orang datang tuh dengan sakit, lalu ziarah dengan sakit. Doa biasa sholat. Ada dengan sakit motor. Anak dua biasa salah, kadang terjadi tidak salah. Ini datang tuh kan ada mati ini. Mau juga diganggu doang sholat. Kemudian selanjutnya Nabi juga bersabda bersedekah. Ibu-ibu kalau ada anak yatim, Pak Kadus, usaha-usaha kita kalau ada anak yatim kita di sini bagaimana 2.000 beli pentol, beli jajan, sedekah bagus. Apa juga pekerjaan bagus besok juga selanjutnya wakallim sufra, supaya potong kuku, dan alhamdulillah hari Jumat juga sunnah potong kuku sebelum berangkat sholat Jumat. Nabi juga selanjutnya di antara lain rasul yatim, mengusap kepala anak yatim. Dua turun anak yatim sunnah. Anak yatim yang belum balik ini anak yatim totoa nih. Kurang aja anak ini. Maksud anak yatim yang belum balik gitu saat masih ini yang kecil-kecil ini belum balik. Wah, turun anak ya. Yatim senang. Kemudian berikutnya juga wasuratul ikhlas ikut al-fantasir. Tidak lupa baca surat ikhlas 10.000 kali bagi yang mampu. Namun aku baca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad 1000 kali,
Apa jawaban ulama? Tansil. Apa kena tansil? Apa yang dihajarkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Nah, sekali lagi yang bisa saya sampaikan, jazakumullah khairal jazak. Suara yang sudah mau habis lagi, baterai sudah lobet. Nah, jazakumullah, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengajian yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Guru kita. Insya Allah kita keluar nanti dari masjid ini, apa yang beliau sampaikan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita sama-sama berdoa semoga kita bisa berjumpa lagi di pengajian-pengajian atau di bulan-bulan berikutnya, insya Allah. Yang terakhir sebelum kita tutup, kita minta kesediaan Bapak Guru kembali untuk memimpin doa kepadanya di sini. Sebelum kita doa, mari kita baca Fatihah. Kita niatkan khusus untuk guru-guru kita yang hebat-hebat yang sudah meninggal dunia, di antaranya Ayahanda almarhum Pak Guru Haji Abdurrahim, kemudian juga guru-guru kita di tempat niki yang sudah meninggalkan kita semua, ibu bapak orang tua kita yang hebat-hebat yang sudah begitu banyak jasanya, yang tulus kami yang sudah meninggalkan kita semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah berikutnya kita niatkan khusus untuk keluarga kita yang dalam kondisi kurang sehat. Mudah-mudahan diberikan sehat dan afiat, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan barokah. Bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil ilman ladzi yanfa'una wa fatina lana wa qurratina fina wa ahlikum sawadaka rabbi wa fina wa wafihum lima qabla wa fina wa warzuqil kulla halatina wa akhir aksina a'udhana khairi wa rafa kulla syar rabbana aslih lana kulla syurur wa akhir wa biridhaka al-uyun rabbana kulla tuyur qabla an ta'tiyana asrul manun wa firis anta akraman satar rabbana ya jalali wa bina wa anamatil waqar wa fadlana da'iman minal fina wa biya rijalana wa syurana bil asyaya wa butar wa salatu wa inda mustafa man ilal haqqi da'ana wa wafa fi nasi shifa wa ala nabil kiram syuraba wa ala sabil asabil qur'an rakuka kasabati ya wa arwadil shabi ma'in biri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala duriyati wa fatiri wa zahiri rakuka kasabati ya hasab shabi ma'in ala ma'ashi wa ma'adi wa ala duriyati wa fatiri wa zahiri rakuka kasabati ya hasab shabi ma'in ala ma'ashi wa ma'adi wa ala duriyati wa fatiri wa zahiri. Sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Habibullah, sallallahu alaihi ya Syafi'al mudhnimin. Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan